Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, semua orang tentu mengharapkan segala kebaikan dalam hidupnya. Namun kebanyakan orang tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat dan dampak apa yang akan dialaminya atas perbuatan itu. Jika keseharian kita hanya sebatas rebahan di kasur, nonton TV, berselancar di sosial media, ataupun hal lain yang monoton, maka jangan pernah beranggapan bahwa itu semua tidak berdampak bagi kita. Percayalah, semua hal yang kita perbuat pasti akan ada dampak yang didapat, entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Namun dampak mana yang kita inginkan ditentukan oleh perbuatan yang kita pilih. Jika kita mengharapkan kebaikan seperti kehidupan yang lebih maju, maka kita perlu usaha untuk mencapainya. Tentunya bukan dengan rebahan, melainkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif atau bermanfaat. Memang, sebenarnya kita sudah mengetahui hal ini, namun alasan kita tidak melakukan itu karena bingung terkait hal apa yang akan kita perbuat dan hal apa yang akan lebih berguna bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, video ini hadir untuk membantu kalian supaya menjadi introvert berkelas dan berkualitas. Berikut beberapa poinnya. Yang pertama, miliki waktu untuk fokus terhadap bidang yang disukai. Salah satu cara untuk membangun introvert berkelas yaitu kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai dan produktif. Contoh, anggaplah kamu suka menulis, maka kamu bisa asah kemampuan itu di setiap harinya. Setidaknya luangkanlah waktu 1-2 jam untuk kamu fokus mengerjakan bidang tersebut, supaya bukan hanya kemampuanmu berkembang, tapi juga kamu berpeluang sukses di bidang yang kamu tekuni itu. Silakan cek, banyak sekali orang di luar sana yang mampu meningkatkan status sosialnya berkat keberhasilan mereka dalam menekuni suatu bidang. Mulai dari kreator sosmed, pemain bola, serta jualan produk. Nah, sebenarnya kamu juga bisa seperti mereka. Namun, itu semua bisa didapat dengan perbuatan yang kita lakukan selama ini. Jika saat ini kita hanya rebahan dan menjalankan formalitas, tentunya keberhasilan hanyalah sebatas angan-angan. Tapi jika kita mampu meluangkan waktu untuk fokus terhadap bidang yang ditekuni, maka cepat atau lambat kita pasti mendapatkan hasil dari usaha itu. Percayalah, tidak ada perbuatan yang tidak mendatangkan dampak. Semuanya memiliki dampak tersendiri, entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Pahami baik-baik. Dua, jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk ketidakmampuan. Kita tentu sudah mengetahui diri kita sendiri, entah itu kemampuan yang dimiliki, bakat, serta kekurangan, ya kan? Namun banyak sekali orang yang terhalang dalam mengejar tujuannya karena merasa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk meraih itu. Sehingga setelahnya ia berhenti dengan segala alasan bahkan merasa nyaman dengan keputusan tersebut. Nah, jika ada di antara kalian yang seperti ini, stop. Jangan biasakan diri berlindung dalam alasan. Itu tidak baik. Dan hal itu hanya akan menghalangimu untuk berkembang. Mengapa? Karena ketika kita banyak alasan dalam hal apapun, maka segala perbuatan yang dilakukan cenderung kepada keburukan. Dan tidak heran jika anggapannya itu menjadi kenyataan. Cobalah biasakan diri untuk tidak mengatakan ketidakmampuan sebelum kamu mencoba dan melakukannya. Singkatnya, jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh tidak mendatangkan kebaikan apapun. Justru banyak mengeluh akan mendatangkan masalah-masalah baru. Yang ketiga, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Maksud tidak terburu-buru mengambil keputusan di sini bukan berarti kita mesti lambat, tapi kita harus banyak mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum bertindak, khususnya dalam mengambil keputusan yang besar. Memang, cepat dalam mengambil keputusan merupakan hal yang perlu dilakukan setiap orang. Tapi, ada saatnya di mana langkah yang akan diambil perlu rencana serta pertimbangan yang sangat matang.
supaya tindakan dan langkah yang akan diambil terarah. Jadi, mulai saat ini, belajarlah untuk tidak tergesa-gesa. Kumpulkan informasi sebanyak yang kamu bisa, dan cobalah untuk memahami terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Yang keempat, membaca. Membaca adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh kalian yang ingin menjadi pribadi berkelas. Karena dengan membaca, seseorang dapat mengetahui hal-hal baru serta pengetahuan yang luas. Dan dengan membaca juga, seseorang tidak akan ketinggalan terkait informasi yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Mungkin kamu bisa membiasakan diri untuk membaca di setiap hari, entah itu lewat buku ataupun media-media lain. Tidak perlu lama-lama, cukup luangkan waktumu 20-30 menit di setiap harinya. Dan yang terpenting, bacalah sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan, informasi, serta pelajaran yang mungkin akan kamu butuhkan di masa mendatang. Yang kelima, banyak berbuat daripada berbicara. Setiap orang tentu tidak terlepas dari komunikasi, namun ada saatnya kita perlu memilih berbuat daripada berbicara. Bukan tidak boleh bicara, namun akan lebih baik jika kita membiasakan diri untuk banyak berbuat ketimbang banyak bicara. Percayalah, ketika kita mampu menerapkan ini dalam kehidupan, maka cepat atau lambat kita akan mengetahui betapa beruntungnya kita karena telah melakukan ini. Selain itu, dengan banyak berbuat dan berbicara seperlunya dapat memberikan nilai tersendiri bagi pelakunya. Lantaran pribadi-pribadi seperti ini terkesan bijak dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mulai saat ini cobalah untuk banyak berbuat daripada berbicara, supaya kamu produktif dalam menggunakan waktu yang berharga ini. Untuk kesimpulannya, bagi kamu khususnya pribadi introvert, tolong jangan jadikan introvert sebagai kelemahan, apalagi menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti dalam menggapai tujuan. Introvert bukan kepribadian yang buruk, dan belum tentu orang dengan kepribadian selain introvert memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Percayalah, semua orang punya potensi yang berbeda. Jadi maksudnya, siapapun dan dengan jenis kepribadian apapun, selama ia paham dan mampu membawakan kepribadian itu, maka bukan hal mustahil apabila dengan itu ia menjadi sosok berbeda dari kebanyakan orang. Oke, mungkin saat ini kamu merasa tidak berguna, tidak dibutuhkan, dan tidak diharapkan. Namun jika saatnya tiba, di mana kamu mampu membuat pencapaian dengan keringat dan kerja kerasmu itu, kamu akan melihat kondisi di mana lingkungan sekitar memandangmu sebagai saudara yang mereka cintai. Inilah kehidupan, di mana perbedaan status akan menentukan bagaimana cara orang-orang memandang dan memperlakukanmu. Oleh sebab itu, sibuklah dengan diri sendiri. Ciptakan sebuah perbedaan baik dan tunjukkan pada dunia bahwa dirimu bukan pecundang yang pasrah dengan keadaan. Salam introvert Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.